wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan mengisi di Suara Juventini. Seperti biasa, gua tidak sendirian nih, selalu ditemani oleh kawan-kawan yang sering mengisi di Suara Juventini. Tapi di sini kita selalu menghadirkan para membership yang sudah berlangganan di channel Suara Juventini. Oh, Kali ini kita kedatangan membership yang sering juga mengisi di Suara Juventini kali ini. Kira-kira perkenalkan dulu Bang, siapa namanya Bang? ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Wih, Bustan ini adalah salah satu membership kita yang hampir berapa lama ya? Sering ya, pokoknya sudah sering mengisi di Suara Juventini kali ini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berkesempatan kayak Bustan, silakan tuh ada di deskripsi channel kami. Kalian bisa berkesempatan kayak Bustan nih, ngobrol, terusnya tukar pendapat kah, opini, nguarin unek-unek kah, kayak gitu kan. Silakan karena kalian berkesempatan juga untuk kayak Bustan ini. Sekaligus di kita juga ada grup WA yang dimana akan ada update-update perihal baik itu Mercato ataupun seputar pertandingan Juventus. Nah, dan juga gue juga akan memperkenal juga yang rekan kita juga ini yang selalu mengisi narasumber kita, kokoh-kokoh dari Glodok, ya kan? Silakan, Bang. Siapa namanya, Bang? Halo teman-teman Suara Juventini, Juve Duda dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama gue Bio, gue dari Jakarta Timur sama kayak Mas Bustan, kita anak Wah, Jaktim. ya, Jaktim Pride ya, gitu kan? Tim Banyak Pride. nih, bertiga kayaknya. Baik, Sama siapa siapa? Ricky? Ricky ya, Iya, oh ya Ricky juga Jaktim. Jeki juga Jaktim tuh, ya kan? tim coret ya Mas. Baik, kali ini gue akan membahas pertandingan antara Lecce preview Lecce melawan Juventus, ya kan? Di mana Liga Calcio akan kembali bergulir di weekend ini. Juventus kembali menghadapi Lecce. Apakah Juventus menjadi Bianconeri lagi atau tetap Bianconeri, ya kan, yang harus menang? Nah, gua akan bertanya nih kepada kalian, bagaimana performance terkini dari kedua tim, khususnya Bang Bio, gimana? Performa tim. Ya. Aduh, performa tim Juve ini kayaknya khususnya di beberapa match ke belakang kayak agak Hmm, menurun karena memang nggak ada Dusan Vlahovic ya, nggak ada satu penyerang ataupun satu striker yang buat jadi tujuan serangan gitu. hmm, Kemarin dicoba untuk cara main beda lagi melakukan false nine, dicoba kemarin Kopp Miners, Timothy Weah, sampai Weston McKennie juga ditaruh di situ. Cuma cara permainannya masih kurang matang karena memang si Motanya sendiri pun memang karena masih baru juga, pemainnya juga sistemnya masih baru juga. Itu ditambah lagi, dicoba lagi sistem yang baru lagi. False Nine ini mungkin agak satu yang beda gitu loh. Ada satu yang miss gitu, ada yang deadlock gitu. Sampai ada gue baca di X bahwa ada tifosi yang ngomong ini, ada Dusan aja kadang mentok, ini nggak ada Dusan gimana mainnya lebih parah lagi gitu. Jadi Bianconeri ini menjadi menggaung di semua grup, semua eh, lini masa yang membahas tentang Juventus gitu. Nggak cuma dari tifosi Juve sendiri, tapi apalagi dari tifosi lawan ini selalu memberikan apa ya jokes-jokes atau apa namanya ya, kayak ledekan-ledekan bahwa Juventus ini bukan hmm. Bianconeri tapi Bianconeri. Tapi terlepas dari itu mungkin nanti ada formula khusus lagi. Tapi dari secara permainan Juventus sih gue lihat Juventus beberapa match ini biarpun hasilnya seri, tapi secara permainan sampai lini tengah dari lini belakang ke tengah ini sudah lumayan padu, sudah lumayan oke. Kombinasinya sudah terlihat padu. Cuma emang dari finishingnya aja mungkin agak kudu diasah lagi terlebih lagi ini Juventus besok ketemu Lecce main di Via del Mare gitu juga main tandang Juventus yang mana Lecce lagi formanya lagi lumayan gitu kemarin sempat menang lawan Venezia di di kandang Venezia lawan Bang Jai kemarin tuh timnya Bang Jai akhirnya dia menang 1-0 gitu. Juga ada beberapa pemain-pemain yang memang lumayan pernah menjadi membuat Juventus agak
kewalahan gitu loh, kayak Ante Rebic di Milan dulu, sekarang ada di Lecce. Ini membuktikan bahwa Lecce ya jangan dianggap selanggap mata juga, karena Juventus juga bukan tim yang sudah matang, seperti Inter Milan yang sudah matang cara mainnya. Juventus masih meraba-raba lagi ini dengan Hmm. strategi seperti ini, dan juga mungkin kalau menang sih mungkin bisa menang, karena tahun lalu kita juga bisa menang telak di sana 3-0, tapi dengan pemain inti. Tapi ini kan dengan banyak pemain yang pincang, dan juga squad tinggal berapa belas pemain tuh kira-kira, ada sekitar 16 atau 14 pemain aja tersisa di squad sekarang. Mungkin permainan agak alot kalau gue rasa, tapi Juventus pasti akan melakukan pertandingan besok. Oke, baik kalau gitu. Prediksi atau pendapat yang sangat bagus dari Bang Bio. Nah, kalau menurut Bang Bustan gimana nih? Karena Juventus nih kalau gue melihat 5 pertandingan kemarin, maaf ke belakang yaitu menang, seri, menang, seri, seri, seri. Nah, apakah jadi seri lagi apa menang nih? Karena di atas kertas secara data statistik 5 pertemuan terakhir Lecce nggak pernah menang nih melawan Juventus. Nah, kira-kira gimana menurut Bang Bustan performancenya? Silakan, Bang. Ya kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir kan ya, iya seperti yang dibilang tadi sama Mas Bio gitu. Kalau Juve ini jadi Bianconeri ya. Jadi Hmm. kayak zaman-zamannya ini, zaman-zamannya Conte dulu yang di awal itu Ya, dijuluki Bianconeri juga itu, dan nggak pernah kalah, hampir sama gitu. Tapi kayaknya ini lebih buruk kondisinya ya, karena ditambah dengan banyak cedera pemain gitu yang bikin apa namanya, pilihan pemain jadi terbatas gitu. Hmm. Bahkan striker pun gara-gara Vlahovic cedera kan harus nyoba strategi false nine yang kayaknya masih belum terlalu jalan ya. Strategi false nine-nya itu udah nyoba beberapa pemain tapi kemudian masih belum jalan, karena mungkin kalau dilihat pemain kayak rada bingung juga ya, Hmm. pergerakannya masih belum terlalu fluid gitu. Dan kayaknya walaupun Vlahovic ini masih agak kurang kalau diajak untuk tektokan gitu, tapi mungkin pergerakan tanpa bolanya dia udah cukup fasih gitu. Jadi pergerakan tanpa bolanya dia itu bisa membuka ruang buat pemain lain gitu, dan membuat nyaman pemain-pemain dari lini kedua untuk kemudian masuk menyerang. Itu bisa membuat serangan Juve sebetulnya lebih lancar, dan hilangnya Vlahovic ini jadi apa ya, jadi bikin susah gitu buat Juve-nya, agak susah buat create peluang gitu. Jadi Hmm. beberapa pertandingan terakhir jadi agak susah buat buat peluang, dan akhirnya susah buat gol juga. Akhirnya Hmm. kebanyakan seri. Sedangkan kalau dilihat Lecce ini kan sebetulnya nggak bagus-bagus juga sebetulnya timnya, Hmm. karena Hmm. dia peringkat bawah hampir masuk zona degradasi. Itu poinnya malah baru 12 gitu, 7 kali kalah ya. Dia menangnya Hmm. baru 3 kali. Dan sama performanya juga nggak konsisten juga ya. Hmm. Abis menang terus seri kalah, menang Iya, seri kalah. Ini kan pertandingan terakhirnya dia menang ya. Berarti menang, ya menang. kemungkinan kalah atau seri gitu lawan Juve. besok kayak Harusnya sih gantian gitu ya kalah. patternnya gitu. Dan head to headnya kan kalah jauh juga sama Juve kan. 5 pertandingan terakhir seperti yang dibilang Kurang tadi menang. itu nggak pernah menang juga lawan Juve ya. Ya, Hmm. harusnya kalau keadaan normal itu bisa lah Juve menang ini ya, menang dengan nyaman gitu. Tapi dengan kondisi sekarang mungkin agak struggle juga kali ya, karena Vlahovic juga belum tentu bisa main pertandingan besok. Kabar terakhirnya sih. Oke, baik kalau gitu. Ditunggu aja mudah-mudahan Juventus bisa menunjukkan tajinya ya kan. Udah sering banget kita 0-0 mulu, 0-0 mulu. Nggak pernah cetak gol. Iya, bener. Baik, untuk materi selanjutnya gue akan menanyakan menurut para narasumber nih yang Wah, kredibel di Italia sana, apa yang menjadi catatan penting membuat Juventus menjadi salah satu klub yang amat sangat sulit dikalahkan di Eropa saat ini? Kayak gitu. Kira-kira Bang Bio apa nih? hmm, Kira-kira ya walaupun di UCL pernah kalah ya kan, tapi di Liga kan Liga kita betul. salah satu dari unbeaten 3 nih. tim yang belum terkalahkan di liga besar di Eropa ya kan, kayak Bayern Munchen sama PSG. Nah, kira-kira dari Bang Bio punya pendapat tersendiri kah? Apa sih catatannya tersendiri nih yang penting dari Juventus tuh kenapa nih sulit dikalahkan nih? Walaupun kita lihat dari statistik kita itu 7 kali seri ya kalau nggak salah. Hmm. Belum pernah kalah, terus 5 apa 4 kali menang ya kan. Nah, kira-kira apa nih catatan dari Bang Bio?
Oke, ini kalau gue rasa sih memang defense-nya ini sudah bagus karena memang beberapa musim dilatih sama Allegri sih. Warisan Allegri bang ini sebenarnya sih. Kalau gue Hmm, lihat, Allegri selalu memain defensif, ya. defensif dan defensif. Jadi compact gitu defensifnya. Mau main 3 back, main 4 back, oke aja ya kalau soal defensif. Tapi kalau untuk serangan nanti dulu. Tapi kalau seorang defense, semua pemain diwajibkan untuk mundur menjadi seorang yang bertahan gitu dari striker, back, gelandang dan juga back ini dan juga kiper mungkin dilatih secara defensif secara total sama Allegri. Ya mungkin sekarang turun menurun langsung ke Mota. Mota pun memang dia kan lama juga di Serie A dulu. Dia jadi Hmm, pemain di bawah asuhan Mourinho yang terkenal pragmatis, main pola 5-2-3. Dulu dia kan juara UCL juga pakai formasi itu 5-2-3 gitu. 5 hmm. back, 2 gelandang bertahan, tiganya baru striker dan juga second striker dan juga biasanya pakai IMF. Nah ini mungkin disempurnakan lagi sama Mota bagaimana dimasukkan dengan sistemnya dia sekarang tapi nggak melulu back pass zaman Allegri sekarang lebih indah sih secara permainan. Cuma memang secara penyelesaian ini yang masih banget harus PR yang Hmm. harus dikejar sama beberapa pemain depan dan juga gelandang Juventus. Tapi dari sisi pertahanan gue acungi jempol, pemain-pemain baru juga langsung tune in, kayak model Sapona, kayak Kalulu mungkin yang di Milan musim lalu mainnya mungkin terpinggirkan oleh squad yang lain. Sekarang di Juve kayak Ruben Dias gitu, ada seletukan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu gitu loh. Tapi mungkin juga ada juga kiper di Gregorio yang mungkin saat ini performanya lagi bagus di UCL dan juga di eh, Serie A juga bagus. Ya, mungkin ini salah satu kelebihannya Mota bagaimana bisa mengaplikasikan beberapa strategi, terutama strategi defense-nya. Locatelli sekarang juga lebih bagus bisa langsung melakukan intercept-intercept. Paling bagus dia sekarang nomor satu secara intercept dan secara blocking juga bagus. Nah, mungkin ini salah satu plusnya Juventus bisa menjadi termasuk 3 tim yang belum kalah di Liga Besar Eropa gitu. Jajarannya Hmm. juga sama PSG sama Munchen ya penguasa Liga sebenarnya. Tapi Juve kan bukan penguasa Liga sekarang. Termasuknya apa ya? Masih kuda hitam lah kalau sekarang karena Juventus masih merakit tim lagi dari awal. Kalau gue sih itu sih Bang. Mungkin ini ada warisan dari Allegri. Wah, Aligi Lovers seneng nih denger pendapat dari lo nih ya kan. Nah, kalau dari Bang Bustan seperti apa nih kira-kira catatan yang penting dari Juventus sih kira-kira apa nih yang sulit dikalahkan? Kira kan Bang? Ya sebetulnya kemarin kan Juve agak ini juga ya sempat bocor juga pertahanannya gitu. Waktu setelah Bremer cedera itu kan sempat Parah, parah itu bocor-bocor parah. kemana-mana apalagi pas Golin dua. Danilonya starter kan jadi agak bocor pertahanan Juve-nya. Tapi setelah beberapa pertandingan akhirnya bisa kembali lagi dan bisa mencatatkan beberapa clean sheet kan beberapa pertandingan terakhir. Terakhir kan bobol lawan Parma ya, Hmm. kalau nggak salah terakhir bobolnya. Itu udah beberapa pertandingan ke belakang gitu dan setelah itu akhirnya mulai stabil Terus, lagi pertahanannya kan. Jadi Iya. kalau dibilang kenapa itu karena memang pertahanannya itu cukup bagus. Karena Mata sendiri kan memang eh, sebetulnya bukan pelatih yang benar-benar all out attack juga kan. Dia lebih ini juga lebih balance sebetulnya. Dia juga, kalau dilihat dari bolonya di tahun kemarin kan sebetulnya bolonya juga nggak banyak. Walaupun Hmm. dia ini ya permainannya kelihatan bagus ya. Dia malah salah satu ini tim yang di kebobolannya lebih sedikit gitu. Jadi memang Mota ini sangat menekankan kepada balance antara pertahanan dan penyerangan gitu. Walaupun sekarang kelihatannya malah kurang balance ya pertahanannya kuat tapi serangannya tumpul gitu. Masih belum jalan lah mungkin skemanya ya. Tapi mungkin menarik ditunggu sih. Oh, Cuman ya itu karena memang defense-nya sangat kuat. oke. Berarti lini belakang sudah padu, lini tengah oke, lini depan enggak oke ya kan karena Wembley ya. ya kayak gitu. parah nih depan sih. Jadi kira-kira harus beli siapa nih ya kan Juventus nih. Kalau iseng ya pertanyaan iseng gua nih ya. Hmm. Eh, menurut lo siapa lo harus beli yo? Wah, kalau beli sekarang kalau misalkan dari segi ekonominya Juventus susah juga ya mau beli siapa karena kita harus menjual dulu pemain. Kalau gue sih impian gue sebagai Juventus ini mungkin kita jual Dusan dulu terus ngeluarin siapa tuh namanya
milik dulu. Gue Hmm. sih pengen Alek lagi sih Moise Kean gitu. Terus tapi kalau striker barunya gue pengen Benjamin Sesko ataupun Gyökeres, dua orang itu sih sebenarnya yang harus Ini dong. masuk Juve. Iya. Tapi kalau melihat Juventus saat ini sih sulit juga kalau mau menjual Dusan Vlahovic yang mungkin gajinya juga besar dan juga kita juga belinya kemarin besar juga gitu loh. Gue Hmm. sih mungkin striker-striker kelas 2 nggak ada sih sekarang yang di Lincoln sama Juve. Karena Juve sekarang lebih butuh pemain belakang sih bang daripada Oh, pemain oke. depan. Nah, kalau pertanyaan iseng juga, kira-kira siapa yang harus dibeli, Bustan? Apakah Bang Jai apa gimana? Kalau terkait penyerangan sih paling ini ya, kalau striker ini kan kelihatan kesusahan ya kalau Vlahovic gak main ya. Mungkin ini kali ya kita jual milik dulu, lepas milik dulu terus beli backup strikernya ini Vlahovic mungkin ya biar jalan karena kayaknya pakai false nine itu butuh waktu juga karena Ya, pemain-pemain juga sepertinya masih belum belum padu ininya untuk bisa pakai false nine. Masih belum ngerti lah sistemnya false nine. Hmm. Masih skema yang biasa aja gitu, yang semua orang tahu lah ya harus harus pakai striker murni gitu. Mungkin kalau yang itu lebih terbiasa kali ya pemain-pemain. Jadi kayaknya masih perlu itu deh striker selain back ya tentunya. Kalau back ya. sih udah wajib itu kalau back Mungkin karena menarik nggak mungkin. Patrick sekali lagi itu dari MU. Kan kondisinya di MU dia lagi kena apa namanya pengurangan menit karena Amorim gak suka sama dia. Oh, Siapa apa Zirkzee ya? Maguire, Zirkzee Maguire. ya? Siapa? Siapa 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 yuk? siapa tadi Joshua kalau Zirkzee. oh Zirkzee. Iya ya Dulu ya itu striker bagus juga Mota itu karena kan dibolongnya. Hmm. emang udah ini kalau kalau dia masuk sih lumayan ya paling nggak dia adaptasi dulu setengah bulan setengah tahun itu pas tahun depan udah mulai gacor mulai moncer. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, kalau gua lanjut lagi ya pertanyaannya. Kira-kira prediksi dan formasi serta line up yang akan diturunkan oleh Juventus saat melawan Lecce kira-kira seperti apa, Bang Bio? Gimana? Formasi melawan Lecce. Gue sih pengennya kalau Juve main besok ya hampir sama kayak waktu lawan ini ya. Waktu lawan Aston Villa kemarin. Hmm. Kayaknya sih bakalan nggak jauh-jauh dari itu. Kayaknya sih kiper di Gregorio. Paling di backnya aja karena kemarin Savona kan cedera katanya 2 match nanti nggak bakal main. Kayak sih gue pengen mungkin Cambiaso ditaruh di kanan gantiin Savona di tengah. Biasa kalau Lugati di kiri main si Ruhi, Jonas Ruhi yang pemain muda kita juga. Terus di tengah Locatelli Thuram, di tiga di belakang striker. Gue sih pengen nanti eh, di kanan tetap Conceição, di tengah Miners, di kiri jangan Yildiz, di kiri itu Bangula ya. Gue pengen Hmm. ekspositnya main Bangula kelihatan lagi kayak pas awal-awal Giornata Juventus lalu. Dan juga di strikernya karena memang belum ada striker, gue pengen sih Kenan Yildiz main di sana karena dia sudah hatam sekali main di Valsne waktu dia di next gen gitu loh. Cuma sama si Mota ini jarang banget dikasih kesempatan main di second striker gitu. Cuma main selalu di wing kiri, selalu di sayap kiri gitu. Gue pengen lihat si Kenan Yildiz main jadi second striker lagi. Terbukti dulu kan dia kalau jadi second striker lebih tajam gitu. Karena memang Hmm. alamiahnya memang dia second striker. Mungkin sekarang mau dieksploitasi sama Mota, dia bisa mengembangkan skill yang lain. Cuma besok next lawan Lecce gue pengen dia taruh di posisi false nine-nya Juventus. 4-2-3-1 Oke. lawan 4-2-3-1. Villa. Nah, kalau Bang Bustan kira-kira line up-nya seperti apa, formasinya seperti apa lawan Lecce nih ya kan? Apa perlu istirahat nih ya kan? Apa enggak usah digas terus? Kalau formasi sama sih 4-2-3-1 gitu. Kalau pemain kayaknya beberapa beda ya Hmm. mungkin ini Perin udah lama gak main ya Oh iya mungkin juga ya. Perin kali ya Iya, Perin kali kan istirahat di Grio ya. kan kalau Perin juga nggak terlalu mengurangi kualitas juga ya, karena lumayan jago juga sih Perin. Jago, Hmm. jago. Terus terus kalau back Savona nggak kemungkinan nggak main. Eh, ya mungkin Danilo kali ya main ya di situ ya. Oh, Kan takut. tapi kemarin itu lumayan sebetulnya Iya, lawan apa kemarin namanya? lumayan Karena lawan Aston bukan di Villa. tengah, bukan back tengah, Di kanan ya kalau Sekarang nggak dia salah mau ya. dijual, pengen dijual jadi kanan ya, minta back dijual. kanan itu. Jadi ya kalau Sapona nggak ini pelapisnya dia. Yang Hmm. penting jangan di tengah aja kalau Danilo.
Jangan back tengah. Ya, Blunder. back tengahnya itu tetap dua Gatti sama Kalulu ya. Terus kiri, nggak tahu kemarin Cambiaso kayaknya kelihatan udah capek ya, Capean dia kemarin kelihatan Bang. kecapean itu. Habis dari timnas terus main lagi lawan Milan, terus Iya. main lagi kemarin di Liga Champions. Nunggu nunggu cedera aja dia Mm-mm. mah tuh kayak gitu, Kak. Nggak pernah istirahat kayak gitu. Nggak ada Iya, lagi, jadi siapa lagi? mumpung lawan apa namanya tim tim papan bawah bisa jadi Ruhi yang turun ya. Jadi Ya, Ruhi, Kalulu Gatti sama siapa namanya? Danilo. Terus di tengahnya Turam Turam siapa? Turam Locatelli. Terus depannya itu Bangula di sayap kiri. Oke, baik Bangula di kalau kiri, sayap kanan Conceição sama Kopenhagen. Di depan hmm, sama tadi Yildiz, wah, Yildiz. false nine. Oke, Coba. baik kalau gitu. Itu sih. Siap. Gua akan bertanya pertanyaan terakhir. Kira-kira prediksi skor pertandingan berapa-berapa nih ya kan lawan Lecce ya kan. Dari Bang Bio dulu, silakan. skor 3-0 sama kayak musim lalu lah. Kita Wih. nabung kemarin nabung nih nggak golin-golin, sekarang harus kita mentunaikan gol kita harusnya 3-0. Mentunaikan ya kan kayak ijab kabul. Nah, kira-kira kalau Bang Bustan berapa skornya antara Lecce melawan Juventus? Ini kita tandang ya? Gue lupa dah. Tandang, tandang. Tandang, tandang. Tandang kan? Iya, kira-kira berapa nih prediksi skornya antara Lecce melawan Juventus? Ini kalau di atas kertas, kalau skuadnya lengkap harusnya bisa menang mudah ya. Hmm, Mungkin 3-0 gitu, 2-0, menciptakan banyak peluang itu seharusnya mudah bagi Juve. Tapi karena banyak pemain yang cedera, harus rotasi juga dan masih pakai false nine. hmm. Gak tahu sih, mudah-mudahan Yildiz bisa peranin itu ya dengan baik. Tapi kayaknya sih bakalan agak struggle juga Juve-nya ya. Ya bisa lah menang 1-0 gitu. Atau dua Oke, satu. balik Menang patternnya tipis Allegri lah. ya. Yang penting satu Oh, kosong ada aja, di man. 1-0. Iya, yang penting menang dulu lah karena ini pertandingan yang penting juga. Harusnya kan biasanya kan kalau Juve itu paling 2 kali doang gitu pertandingan yang dia nggak menang, habis itu pertandingan selanjutnya menang lagi gitu. Hmm. Biasanya sih gitu. Oke, baik kalau gitu. Baik kalau gitu, terima kasih. Nggak usah panjang-panjang karena kita di sini preview. Nanti ditunggu lagi aja materi-materi selanjutnya dengan rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih juga Bang Bio, terima kasih Bang Bustan yang sudah menempatkan waktunya untuk berkesempatan bertukar pendapat, ngobrol-ngobrol tentang Juventus. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin seperti Bang Bustan, silakan tetap gue promosiin itu membership karena ini adalah satu istilahnya program dari Suara Juventus ini kalian bisa berkesempatan untuk ngobrol kayak Bang Bustan. Jangan lupa juga di-share ada channel yang bisa kayak ngobrol-ngobrol gini nih, namanya Suara Juventus ini. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, baik itu saran atau kritik, karena dengan begitu channel kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang paling penting adalah di subscribe kan, kalau kalau Oh, nggak subscribe nggak ada nih kayak Bang Bustan ataupun Bio kita nih kayak gini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Akhir kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pino alla oh. fine, Forza Forza! Forza Juve. Juve! Juve.